Dua ini karena ada dua orang yang sedang mau dibicarakan oleh Ahmad Hazinuddin, bro. Oke, bro. Tumben tidak bawa ahli surga Arif. Rip, mana Rip? Dia lagi wirid. Oke. Jadi sobat era sekalian, Hazinuddin ke sini gugat Sylvester, bela Charlie Chandra, Hazinuddin geruduk RH. Bro. Iya Bang. Sylvester dulu. Ya, atau Charlie Chandra dulu, terserah Anda. Silakan. Sylvester dulu. Oke, silakan. Baru nanti ke Charlie Chandra ya. Oke, silakan. Sylvester Matutina. Tadinya kami tidak tahu Bang kalau sosok ketua Solmed ya, Solidaritas Merah Putih, pendukung diehardnya Joko Widodo ini adalah seorang terpidana. Tapi begitu klien kami ya Rosuryo dan kawan-kawan selalu ya diintimidasi, Anda 1000% tersangka pasti masuk penjara dan seterusnya. Lah kita kemudian bertanya-tanya, ini orang sebenarnya pernah punya masalah nggak sih kok dia melanggar asas praduga tak bersalah? Kan klien kami kan baru status terlapor. Ya, itu pun baru juga terlapornya. Baru, dan kalau katanya ini penyidikan, kan tidak selalu penyidikan itu berujung dengan tersangka. Toh ada penyidikan di SP3 gitu. Dan kalau kita konsisten dengan keyakinan asas praduga tak bersalah, kan orang harus dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang inkrah berkekuatan hukum tetap. Berarti kan kasasi. Iya. Ternyata justru dia yang punya putusan kasasi sudah yang sudah inkrah, sudah inkrah 1,5 tahun. Kami cari info, udah dieksekusi belum sih? Nah kabarnya. Info itu dapat dari mana? Awalnya inilah badan BIN Badan Netizen Indonesia. Badan Intelijen Netizen. Badan Intelijen Netizen. Tapi juga jadi dari info-info terbatas. Infonya dia selalu berdalih saya sudah menjalani proses begitu. Ya, walaupun yang dimaksud proses itu kan proses sidangnya gitu. Bukan eksekusinya. Atau memaafkannya dianggapnya proses juga gitu. Iya, begitu. Dan belakangan dari Pak Yusuf Kalla juga menyatakan nggak kenal dia, nggak pernah ada proses memaafkan tadi begitu. Iya. Ini kan kemudian kami cari-cari info, dapatlah kami salinan putusan, bukan hanya yang di Mahkamah Agung Bang, putusan tingkat pertama 1 tahun, tangkat banding, sampai kasasi yang ditambah jadi 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun. Iya, nah kan kami kemudian merujuk siapa sih yang punya kewenangan untuk mengeksekusi. Kami cek, ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penuntutnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kan siapa yang menuntut, dia yang punya kewajiban untuk mengeksekusi. Nah, lalu 31 Juli 2025 yang lalu kami mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sejatinya sih kami pengen ketemu langsung, tapi karena ada protokoler yang harus juga mengirim surat dan seterusnya, akhirnya kami kirimlah surat permohonan untuk melakukan eksekusi tadi sambil ya meminta informasi udah dieksekusi belum gitu. Dan surat kami kirim, kemudian kami kompres di depan Kejaksaan Negeri tanggal 31 Juli. Ternyata justru yang menegaskan bahwa Sylvester Matutina itu belum dieksekusi justru dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Anang Supriyatna. Dia menegaskan 2 hal. Pertama, sudah mengundang Sylvester Matutina ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang kedua, kalau dia tidak datang, ya akan upaya paksa. Tapi lucunya sampai hari ini, belum ada kabar nih orang ini udah dieksekusi atau belum gitu loh. Makanya kalau kami dituduh ada orang besar di balik perjuangan mengungkap ijazah palsu, justru kami tegaskan Sylvester Matutina tidak dieksekusi, di belakangnya ada orang besar, nggak mungkin. Kalau kasusnya remeh-temeh misalnya yang ngadukan pencemaran tuh saya lah. Di belakangnya ada Jokowi lah. Itulah. Kan dia kan kayak relawan Jokowi. Iya, makanya orang besar. Artinya ini logic thinkingnya ya. Iya, memang begitu. Justru kami tegaskan loh, berarti karena dia relawan Jokowi, maka ada perlindungan kepada dirinya. Indikasi ada perlindungan? Ya nggak dieksekusi 6 tahun. Saya baca itu inkrahnya 21 Mei ya, 2019. Ya Mei, pokoknya Mei 2019. Ya, tanggal lengkapnya saya lupa gitu. Ya, saya lihat dari perkara 100, kemudian 289, kemudian 287 kalau nggak salah di kasasinya, lalu inkrah 1 tahun dan 6 bulan penjara. Dan di situ tegas loh, putusan yang sifatnya harus dijalani bukan percobaan. Kalau percobaan
bisa tanpa dijalani karena namanya juga percobaan gitu. Itu yang ingin saya kabarkan yang pertama Bang, dan hari ini kami. Tapi ada yang menarik begini. Itu kan 2019 ya inkrahnya. Kejadiannya 2017. Ya, betul. Bandingkan dengan tahun 2020 yang seperti akseleratif gitu ya. Sahganda Nenggolan ditersangkakan, langsung ditangkap, langsung ditahan. Anton Perwana digerebek di rumahnya masing-masing. Nah, saya masuk ke tema kedua. Charlie Chandra pun begitu. Oke. Charlie Chandra itu, Bang. Tema pertama sudah selesai, begitu aja. Ya, katakanlah nanti kita bolak-balik lah. Saya ingin membandingkan bagaimana Charlie Chandra yang secepat kilat berbeda jauh dengan Sylvester Matutina. Charlie Chandra itu, Bang, ada panggilan pertama, dan karena sifatnya panggilan pertama itu tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam KUHP, tidak patut, karena kan minimum kan 3 hari sebelum pelaksanaan pemanggilan. Nah, itu yang dimaksud patut surat itu. Apa suaranya? Oh, suaranya agak di tengah begini. Oke, jangan kemana-mana. Ya, kan harus panggilan itu patut. Karena panggilan pertama ini tidak patut. Yakni apa ukuran tidak patut? Tidak disampaikan 3 hari sebelum pelaksanaan hari H pemeriksaan sebagai saksi. Lalu saya yang pergi langsung ke Polda Banten menemui penyidik, tapi nggak bisa ketemu. Lalu kami serahkan surat itu. Surat keberatan? Bukan, konfirmasi bahwa kami belum bisa memenuhi panggilan karena surat yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP atau tidak patut. Artinya kan kami berhusnudzon ya, dugaan kuat kami Polda Banten akan mematuhi prosedur, lalu Polda Banten akan memanggil kembali dengan mengirimkan surat panggilan yang kedua. Alih-alih surat panggilan yang kedua ditangkap paksa, didobrak rumahnya Charlie Chandra. Dan langsung ditahan. Nah, saat ditahan itu kami kira kan kami bisa. Itu kan dramatis ya. Bahkan ada siaran langsung pas pas polisi datang, kemudian Charlie Chandra tertahan. Kira-kira sampai keesokan harinya kan itu kan? Betul, dan polisi itu nggak meninggalkan tempat. Dan saya kan datang ke situ, ke lokasi itu, saya lihat ini apa-apaan kok kayak menteror. Lah kalau surat panggilan sudah dikirim kan harusnya pulang, tunggu datang panggilan. Kecuali tidak ada surat panggilan, sudah ada surat panggilan tapi rumah tetap disatroni oleh sejumlah anggota Polda Banten. Saya tanya, apa perintahnya? Mana jasarnya? Ya memang orang di lapangan rata-rata tidak punya argumentasi. Argumentasi satu-satunya yang selalu jadi bahan mereka itu bukan ini perintah pimpinan, selalu begitu. Padahal gak ada loh satupun undang-undang yang menyatakan ya di KUHP itu bahwa dasar untuk melakukan tindakan itu perintah pimpinan. Gak ada. Harusnya undang-undangnya apa, dasarnya apa. Kan kalau sebelumnya kalau belum ada perintah pimpinan itu berarti undang-undang itu pimpinan. Jadi nggak jelas itu. Apalagi ini penegakan hukum. Kecuali militer. Nah itu militer perintah pimpinan. Nah, kalau hukum perang Bang. Karena kalau perang itu kan membunuh atau dibunuh. Ini kan penegakan hukum. Nah, makanya kalau perintah pimpinan itu cocok di militer, tapi tidak untuk penegak hukum. Tidak, karena penegak hukum itu kan dia harus punya kesadaran bahwa dia itu pertama orang sipil. Yang kedua, tugas-tugas dia itu pelayanan dalam konteks penegakan hukum itu juga melayani, melindungi dan mengayomi. Sehingga harus dikedepankan argumentasi, dan kalau kita bicara argumentasi tentu yang pertama dasar hukumnya apa, yang kedua fakta yang berkenaan dengan norma hukum itu apa yang dilanggar, misalnya begitu. Nah kemarin itu kan semua perdebatan itu sudah dikunci dengan adanya surat panggilan dari Polda Banten yang meminta Charlie Chandra dalam statusnya sebagai tersangka, karena kan di pra peradilan ini. Sebelumnya kan dia di SP3, lalu Agung Sedayu Group melalui Muanas Alaidit mengajukan pra peradilan. SP3-nya dibatalkan. Agung Sedayu atau Bumi itu anak perusahaannya Agung Sedayu? Ya MBM. MBM. Saya lupa ini kepanjangannya. Tapi anak usaha dari Agung Sedayu Group. Direkturnya Nono Sampono. Kita pastikan aja nanti dibilang, wah ini hoax gitu. Iya betul. Itu MBM ya? Iya. Mandiri Bangun Makmur. Lalu karena sebelumnya sudah di SP3, nah ini ada pra peradilan, berarti status penyidikan dilanjutkan, kan harus dipanggil lagi di BAP dalam status tersangka. Ya, karena ini berarti buka baru kan. Baru, gitu. Iya, walaupun perkara lama katakanlah begitu. Nah, panggilan yang pertama kita datang, tapi belum sempat di BAP. Kenapa?
Karena Polda Banten tidak menjawab, mengklarifikasi dan mengambil sikap tentang surat yang dikirimkan oleh kuasa hukum. Kuasa hukumnya bukan hanya dari saya loh pribadi, itu dari LBHAP Muhammadiyah. Oke. Jadi kawan-kawan dari LBHAP Muhammadiyah, dari Fajar Gora and Partner, saya dan kawan-kawan itu memang berhimpun. Ada 3 entitas yang membela Charlie Chandra. Saat itu ada surat dari LBHAP Muhammadiyah mengkonfirmasi bahwa Charlie Chandra sedang sengketa hukum dengan PT MBM dan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 1956 semestinya proses hukum pidana ini ditunda, ditangguhkan menunggu sengketa keperdataannya selesai. Nah, karena itu tidak ada jawaban, Charlie Chandra tidak ingin diperiksa. Nah, saat itu dituangkanlah bahwa tidak ingin diperiksa sebelum ada jawaban. Harusnya kan muncul jawaban, tapi tidak, justru muncul surat penangkapan. Yang malam-malam itu digerebek itu, tapi belum berhasil yang pertama. Iya. Dan itu luar biasa loh penangkapan itu. Benar-benar menurut saya ini kayak cerita film gitu ya. Iya. Dan di sana itu ada orang tua kalau nggak salah umurnya 80 atau 90 tahun yang butuh bantuan medis dan juga alat-alat yang di sana listrik dibutuhkan. Itu sempat dimatiin kayak penjahat besar. Iya, iya. Dari luar dimatiin sehingga diharapkan orang di dalam ini tidak betah terus keluar lalu ditangkap dengan paksa. Karena kalau dia merusak itu nanti dipermasalahkan. Kena masalah gitu. Iya. Nah, dia akhirnya pulang dan akhirnya dia yang merasa harus mengambil tindakan lain dan kemudian mengirim surat panggilan. Nah, karena ini surat panggilan kan kita tenang karena panggilan 1 kalau enggak bisa kan masih ada panggilan 2. Ya. Nah, kalau panggilan 2 enggak bisa baru upaya paksa. Ya. Nah, panggilan 1 kami datang ke Polda Banten mengkonfirmasi karena surat panggilan itu tidak sah. Setidaknya kami menunggu surat panggilan kedua. Tiba-tiba sorenya lewat maghrib lah langsung upaya paksa dengan menjebol pintu secara paksa. Sebenarnya itu pidana juga, cuman kan kita tahu mau lapor kepada siapa orang yang melakukan kejahatan itu aparat penegak hukum, walaupun dalihnya dia melaksanakan perintah untuk melakukan penangkapan gitu. Tapi kan dia melakukan tindakan itu dengan merusak properti milik orang lain yang itu juga pelanggaran hukum gitu. Nah, singkat cerita di kepolisian karena ini barang panas, nggak lama itu Bang, langsung limpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan pun saya waktu itu datangi Kejaksaan Tinggi Banten untuk memastikan benar nggak. Ternyata saat itu jaksanya nggak tahu kalau berkas ini sudah lengkap. Artinya informasi mau dilimpahkan ini belum sampai ke kejaksaan. Dan itu berdasarkan pemeriksaan sebelum SP3. Iya belum. Iya. Angkanya lucu. Jadi di dokumen lama dilegitimasi untuk melanjutkan. Harusnya kan diulang terlepas. Materinya sama. Iya, paling tidak formalitasnya. Iya, formalitasnya harus diulang. Gitu. Ya, tapi kan itu senjata bagi. Tapi ya. Bang, kalau sudah di pengadilan itu bodo amat. Lu ngomong aja terserah. Nanti kan. Nah, itulah makanya kami. Sudah ada pesanannya pokoknya. Nah, itulah puncaknya adalah hari Jumat yang lalu pembacaan. Selasa bukan Jumat. Selasa yang lalu. Selasa kemarin. Iya kemarin minggu ini ya. Iya. Ini kan hari Kamis ya. Iya. Selasa kemarin. Iya. Jaksa menuntut Charlie Chandra dengan 5 tahun penjara. Itu kan hampir tuntutan maksimum karena ancaman pidananya 263 kan 6 tahun. Itu pasal yang dilaporkan untuk Jokowi sebenarnya. Kan TPO melaporkan pasal itu sebenarnya. Dan menurut saya itu kocak deh Bang. Dan ini kan sebenarnya sudah dibantah oleh ahli pidana. Jadi kan yang namanya ada niat jahat, mens rea itu adalah kesepakatan untuk melakukan suatu perbuatan yang secara umum perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau setidaknya melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Lah, kuasa Charlie Chandra kepada notaris itu bukan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, tapi untuk mengurus balik nama dari ayahnya Sumita Chandra yang sebelumnya SHM nomor 5 Lemo ini atas nama Sumita Chandra. Karena Sumita Chandra meninggal, maka dialihkan ke ahli waris pemohonnya ini adalah Charlie Chandra gitu. Nah, saat ngurus itulah notaris mengisi formulir di Badan Pertanahan Nasional, kantahnya yang di Kabupaten Tangga. Disebut dengan formulir 13. Yang ngisi formulir 13 itu ya notaris, bukan Charlie Chandra. Yang ngisinya. Iya. Tapi seolah-olah Charlie Chandra dianggap sebagai pelaku utama. Apa masalahnya ke formulir 13? Nah, formulir 13 itu kan diisi nama, ya proses dan seterusnya. Kemudian di situ ada lampiran. Jika
Formulir ini demikianlah formulir diisi dengan sebenar-benarnya. Jika ada sesuatu yang tidak benar, tanah ini dikuasai secara fisik oleh pemohon. Jika itu tidak benar akan bersedia diproses secara hukum. Nah, redaksi ini template seperti ini di BPN lainnya nggak ada. Oke. Nah, template yang ada ini ketika diteken oleh notarisnya itu dianggap pertanggungjawaban yang taken ini balik kepada Charlie Chandra selaku pihak yang awalnya memberi kuasa. Makanya aneh, harusnya kalau konsisten setidaknya yang kena pasal penyertaan itu kan Charlie Chandra 5-5-nya. Yeah. Ini enggak, justru Charlie Chandra dianggap pelaku kejahatan utama, kena 263-nya, justru notarisnya ini. Ya, tapi begini, saya khawatir publik nggak paham ya. Jadi intinya adalah yang paling gampang adalah Charlie Chandra ini mau balik nama tanah bapaknya. Ya, sertifikat nomor 5 memo atas nama Sumita Chandra. Dalam proses balik nama tersebut, isi formulir permohonan. Nah, tanah secara fisik dikuasai oleh Charlie Chandra. Secara fisik. Ya, di formulir itu Bukan. ada redaksi itu. Nah, baru kemudian di dalam fakta ternyata dikuasai oleh PT MBM. Ya memang iya dirampas. Karena apa? Ketahuan dalam proses persidangan PT MBM itu tidak memiliki alas hak untuk menguasai fisik tanah tadi. Nggak punya SHM, nggak punya SHGB, minimal GIRIK nggak punya juga. Dia berdalih hanya punya kerjasama dengan ahli waris pemilik awal tanah SHM nomor 5 yang namanya The Pitnio ini. Yang Pitnio itu sudah meninggal dan berubah ke Sumita Chandra. Sumita Chandra yang terakhir, dan proses peralihan itu salah satunya didalihkan bahwa ada pemalsuan cap jempol The Pitnio. Ya itu zaman dulu. Zaman yang dulu juga udah 30-an. Nggak ada kaitannya sama Sumita Chandra. Nggak ada kaitannya dengan Sumita Chandra. Bahkan di dalam putusan perdata Sumita Chandra itu sudah ditegaskan sebagai pembeli beritikat baik. Dan AJB peralihan dari beberapa orang sampai ke Sumita Chandra itu tidak pernah dibatalkan pengadilan. Ya, pengadilan dan pembatalan ini oleh BPN kalau nggak salah ya. Nah, terakhir memang pembatalan ini pun setelah kasus ini jalan, bukan maksudnya begini ya, udah dibatalkan tapi tetap memproses balik nama. Itu kan keliru. Iya. Jadi pembatalan ini sudah terjadi setelah kasus balik nama permohonan ini terjadi, dan balik nama itu akhirnya juga nggak terjadi. Iya. Kan pemalsuan itu kan dalam rangka untuk mendapatkan hak ya. Yeah. Charlie Chandra belum ada peralihan hak dari Sumita Chandra kepada Charlie Chandra dari sisi formilnya ya. Yeah. Walaupun secara material ya itu punyanya ahli waris begitu kan. Kenapa dulu notaris itu menyatakan berani melakukan proses di situ meskipun sudah diketahui umum, oh Pak kalau di sana ini sebuah tanah memang dikuasai oleh PIK 2. Jadi secara de facto memang dikuasai, terlepas penguasaannya itu apakah ada dasar hukum atau tidak itu hal yang lain. Tetapi di area proyek PIK 2 semua tanah rakyat di situ dikuasai oleh PIK 2 secara fisik. Secara fisik. Dan karena rakyat nggak melawan. Nggak berani Bang. Dalam persidangan kan ketahuan orangnya gede-gede Pak, ada preman-preman. Jadi modusnya itu secara de jure dia melakukan perampasan dengan bertransaksi pemilik awal tanah dicari ahli warisnya, seolah-olah ahli waris ini yang memberi kuasa. Nah kemudian dilegitimasi. Biasanya ada peralihan, ada yang juga dengan perjanjian. Nah kalau di ini perjanjian memberikan kuasa kepada PT MBM untuk ngurus segala hal yang berkaitan dengan hak ahli waris The Pitnio ini. Ini yang dijadi dalih penguasaan fisik. Padahal dia nggak punya sertifikat apapun, nggak punya GIRIK apapun, nggak punya SHGB apapun. Ya ini kan kemudian disebut oleh ahli pertanahan dan ahli perdata dari Universitas Indonesia Dr. Arsin itu, ini yang disebut dengan okupasi ilegal. Tegas loh, itu yang disebut dengan okupasi ilegal. Yang dimaksud definisi penguasaan fisik tanah itu tidak ansih tanah yang dikuasai, tetapi ada dasar legitimasi penguasaan fisik dong. itu. Kalau begitu main kuat-kuatan. Lah iya gitu loh. Nah si jaksa mendalihkan Charlie Chandra ini memalsukan isi keterangan. Kenapa? Ngakunya dikuasai fisik padahal fisiknya dikuasai oleh PT MBM Mandiri Bangun Makmur. Kan harusnya dipertanyakan penguasaan fisik oleh PT MBM itu legal atau ilegal? Iya. Kalau gitu nanti susah sekali kita. Saya punya tanah di Palembang kan, tiba-tiba penguasa fisiknya orang lain ya misalnya. Ada orang lain langsung menguasai fisik di sana. Tiba-tiba ketika kita mau balik nama, waduh, Anda memalsukan isi balik nama tadi karena fisiknya dikuasai orang lain begitu ya. Padahal kan awam harusnya mengatakan bahwa ini tanah siapa, alas haknya apa, kan mestinya iya gitu, begitu. Ya.
Ya apalagi alasannya sudah SHM ini. Lah iya, dan punya bapak, sudah 32 tahun punya lebih. Bapaknya Charlie Chandra gitu. Tapi yang jadi masalah ya, kenapa kemudian BPN membatalkan? Karena kan nggak boleh membatalkan secara administratif hak milik yang sudah puluhan tahun. Benar, makanya kemarin itu ada keterangan ahli kami ya, Dr. Arsin ini. Arsin siapa? Arsin Lukman, SHMKN, jadi ahli pertahanan sekaligus ahli perdata dari Universitas Indonesia, pengajar. Jadi keterangannya itu ya dikutip tapi tidak jujur. Jaksa menyatakan bahwa berdasarkan keterangan ahli Arsin Lukman, BPN dalam hal ini Kanwil berwenang untuk membatalkan SHM. Ini dikutip tapi sebagian. Kan begini sebenarnya keterangannya itu. Siapa yang punya kewenangan untuk membatalkan produk Katun dalam hal ini SHM? Pertama pejabat Katunnya itu sendiri, kedua putusan pengadilan. Tapi kalau pejabat Katun itu, BPN itu ada syarat. Kalau cacatnya kurang dari 5 tahun. Tapi kalau sudah lewat 5 tahun, harus putusan pengadilan. Kalau dia masih kurang 5 tahun, siapa yang berwenang? Ya kalau itu SHM, berarti Kanwil yang berwenang, bukan BPN-nya, Kanwil. Nah, ini kan kemudian dikutip sebagian seolah-olah Kanwil berwenang, padahal dia tidak kaitkan bahwa objek SHM ini usianya sudah di atas 5 tahun, 32 atau 35 tahunan. Itu kutipan dari jaksa. Iya, dia seolah-olah lu ahli dari Anda aja ngomong ini berwenang. Jadi cheating lah, ya curang begitu. Iya. Tapi itu kan jadi pleidoy kan? Nanti nanti jadi bahan pleidoy kita. Cuman begini, Bang. Saya itu melihat jaksa itu sejak awal membacakan materi tuntutan itu nggak pede, Bang. Biasanya kan suaranya kencang kalau bertanya, ini kayak lemes, tapi di ujungnya menyakitkan. 5 tahun. 5 tahun. Dalam hati saya ini. Tapi saya lihat memang, Bang, itu konfirmasi ada kekuatan di luar jaksa yang menuliskan angka itu. Dan kuat dugaan kita ya ini masih kekuasaan Agung Sedayu masih kuat di pengadilan gitu loh. Sebab kalau tidak nggak ada dasarnya. Orang begini loh, kerugian saja itu tidak dapat dibuktikan, padahal delik 263 itu kumulatif dari sisi perbuatannya itu formil, yang penting bisa dilakukan. Dari sisi akibat kerugiannya material, makanya ahli kami Profesor Sujono itu menegaskan harus ada akibat berupa kerugian yang sifatnya nyata, material, bukan imaterial bahkan. Nah saat itu kan kerugian mereka didalihkan ada, tetapi tidak bisa dibuktikan. Saat kami tanya Nono Sumpono selaku Direktur PT MBM, kerugiannya Nono Sumpononya datang sebagai saksi pelapor kan dia. Saya tanya kerugiannya, kami bertanya kerugiannya siapa? Oh, saya tidak tahu detailnya, nanti tanyakan kepada legal. Saya tidak tahu detailnya, tanyakan pada legal. Legalnya itu sebenarnya sudah di BAP, namanya METI. Semestinya untuk membuktikan unsur kerugian itu METI ini yang bisa membuktikan, yang menjelaskan hitung-hitungannya dari mana, nominal itu dihitung dari mana, buktinya apa, sehingga ada kesimpulan mereka punya kerugian karena tindakan dari Charlie Chandra lah. Charlie Chandra nulis itu kok mereka yang rugi, wong dia yang menguasai fisiknya, tanah mereka bangun, bahkan mereka jual 1 meter ya, yang tanah kafling saya bangun jadi 30 juta rupiah. Intinya tanah seluas 7,8 atau 8,7? 8,7 hektar. 8,7 hektar ini sudah bentuknya jadi kawasan PIK 2. Sudah dibangun macam-macam. Ada yang kafling saya bangun, ada sebagian jadi jembatan, ada yang jadi bangunan, ada sebagian. Nah, yang kafling saya bangun juga sudah banyak terjual. Makanya ini kok bisa ya jual tanah milik orang lain, belum ada dasar hukumnya. Belakangan baru diterbitkan SHM di tanah itu. Atas setelah nama kasus MBM. Saya kurang rinci, pokoknya ada SHGB di tanah itu. Yang itu yang menjadi dasar transaksi mereka. SHGB ya. SHGB ya gitu. Jadi tanah SHM kalau ditimpa SHGB. Ditimpa SHGB gitu. Ruwet ya soal tanah ini. Iya, sebenarnya nggak ruwet sih, Bang. Kalau aparat penegak hukum kita itu memang berpihak kepada rakyat, memang mematuhi norma. Bukan berpihak kepada rakyat, menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu. Gitu. Tapi kalau kita lihatnya kan justru yang jadi penyebab rakyat terzalimi dalam kasus ini Charlie Chandra justru penegak hukumnya sejak awal kan ya. Kasus ini kan nggak layak dinaikkan. Udah SP3 beberapa kali loh ini. Sebelumnya ya dilaporkan di Polda Metro Jaya di SP3, pindah lagi laporkan ke Polda Banten di SP3 lagi karena ada perdamaian. Ini yang nangani dulu almarhum
Alvin Lim dulu. Iya, yang mendamaikan. Iya, begitu terakhir kalau Charlie itu kan merasa bersuara tentang nasibnya itu tidak diatur dalam klausula perdamaian. Iya. Dia saat itu kan hanya suruh teken, bisa keluar dari tahanan, tanahnya nggak dapat apa-apa bang. Dia ridho, udah nggak apa-apa. Iya. Cuman begitu keluar, kenapa dia punya motif ingin menyampaikan nasib yang dialami dirinya dan ayahnya tadi? Dia dituduh mafia, ayahnya dituduh penjahat buron, lari ke Australia dan seterusnya begitu. Iya. Karena dia tidak ingin nasib yang dia alami itu juga menimpa warga Tangerang lainnya yang punya tanah di PIK 2. Maka dia speak up. Saya masih ingat bang, saat pertemuan pertama saya bilang, Charlie, kalau memang ragu mending gak usah. Saya kutip ungkapan orang Jawa itu, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Oke. Maksudnya kalau takut ya jangan berani, kalau berani ya jangan takut-takut begitu. Ya. Saat itu kita berpisah tanpa statement apapun, tapi setelah itu justru Charlie aktif mengadvokasi korban PIK 2 yang pagar laut. Yeah. Dia juga saya ajak ke komisi, Dede Yusuf itu komisi berapa dulu ya? Ke DPR RI, RDP. Dia juga sudah menyampaikan speak up keluhannya ini di komisi itu, di DPR RI, komisi 4 kalau nggak salah itu. Nah, bahkan orasi demo di mana-mana gitu. Nah, akhirnya memang dia menyadari ada resiko dan ini memang resikonya. Terakhir pun ini yang menarik. Saat Charlie ditangkap dan ada di tahanan Polda Banten bang, didatangi Muanas Alaidit, orangnya MBM. Iya. Nego lagi bang, intinya mereka tetap ngejar tanah itu. Nego, Charlie nggak mau kalau kemudian di posisi dizolimi terus dinego semau-maunya, ya taruh sekalian, bongkar sekalian. Kalian enak aja sudah berbuat zalim, mau menyelesaikan persoalan dengan versi mereka gitu loh. Maksud Charlie itu ya kalau mau beli belanja, ya belanja yang bener. Yeah. Jangan kemudian nginjek orang, habis itu harga semaunya. 40.000 kalau nggak salah per meter nih. Kalau yang Charlie itu udah agak naik sebenarnya berapa ratus gitu. Cuman tetap saja jauh dari pasaran di situ. Iya. Nah terakhir Charlie itu tidak lagi tertarik dengan harga. Kenapa? Karena kalau dia tidak melawan itu akan menjadi dalih bagi oligarki ini yang melakukan hal yang lain lebih parah. Dan memang hari ini relatif cukup ini bang. Ada perlawanan dari masyarakat Banten terhadap proyek yang zolim ini. Yeah. Banyak yang berani speak up, gak seperti awal. Saya masih ingat pertama kali Pak Saididi lah yang pertama kali itu. Bapak Pak Muhammad Saididi itu waktu masuk pertama kan kemana-mana kayak dibayangin gitu. Dan bahkan dilaporkan kan? Iya, orang yang foto sama dia dilaporin polisi. Takut semua. Saya itu juga masuk pertama ke Banten itu seperti masuk hutan belantara. Seperti mencekam gitu loh. Tapi belakangan masyarakat hari ini sudah seperti di Kampung Enclek. Di pengadilannya itu sendiri ada intimidasi nggak? Nah, ada cerita yang menarik pada saat Charlie Chandra mau ketemu istrinya. Kan biasalah bang ya. Istrinya, kakaknya, pendukungnya itu kan selalu hadir. Dan kesempatan seorang istri untuk ketemu suaminya selain bisa jenguk di tahanan ya saat di persidangan. Ada momen yang selalu kami dampingi agar bisa ketemu istrinya. Ini mau ditarik sama jaksa, mau dijauhkan gitu dari istrinya. Saya marah memang saat itu. Ini gimana sih mau ketemu istri sendiri aja nggak boleh begitu. Ini saya dapat videonya. Jido menyimpan nggak video itu ya? Yang ribut-ribut di PN Tangerang yang Charlie Chandra mau ketemu istrinya kemudian dihalangi oleh jaksa. Iya harus sekali. Kalau dapat nanti diputar ya, kalau biar masyarakat paham itu. Begitulah sidangnya gitu ya. Tapi begini bro, kalau kita bicara tentang atensi wartawan ya, atau atensi media atau atensi tokoh, itu masih kencang atau sudah mulai surut? Saya khawatir udah mulai surut nih. Ya makanya sih saya tidak setinggi ijazah palsu atau itu memang agak tertimpa dengan kasus ijazah palsu. Dulu atensinya tinggi, termasuk pagar laut kan ketimpa, padahal pagarnya masih ada gitu. Oke. Itu karena tertimpa ya, kita tidak bisa pungkiri lah memang ombak yang besar itu akan menggilas ombak yang kecil, itu biasa. Cuman kami memang melalui forum ini meminta ya, ini Charlie Chandra itu mengalami dua minoritas sekaligus. Pertama dia minoritas secara agama, non-muslim, dia Katolik. Kedua minoritas secara etnis, dia Tionghoa, Cina. Sama dengan Tom Lembong. Iya. Lalu kalau kita tidak membersamai,
lalu apa fungsi kita? Saya Bang, kenapa membela? Ada 2 basis legitimasi agama yang selalu saya gunakan untuk bertindak dalam pembelaan publik. Yang pertama, saya meyakini inna akramakum indallahi atqakum. Kita ini Bang, di mata Allah SWT mulia itu bukan karena harta, pangkat, kedudukan, tapi karena ketakwaan. Oke. Dan ketakwaan itu salah satunya ketika kita taat dengan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, saya punya keyakinan, dan ini keyakinan umat Islam yang disebutkan sebagai khairun nas anfa'uhum linnas. Oke. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat orang lain. Nah, itu yang mendorong saya harus punya manfaat terlepas siapapun orang yang mendapat manfaat, termasuk dalam hal ini Charlie Chandra. Iya. Terlepas dia etnisnya beda dengan saya Jawa, Charlie dia Tionghoa. Terlepas saya Muslim, Charlie Katolik, nggak ada masalah karena manfaat kemanusiaan ini tidak boleh dibatasi karena beda suku atau agama. Sebagaimana dulu Rasulullah memberikan manfaat untuk semuanya gitu. Saya agak menyayangkan ya kalau kita kemudian tidak full dalam membela ya orang-orang yang terzalimi, tertindas. Di sisi yang lain justru Charlie yang dia minoritas double ya, justru pasang badan. Iya. Dan juga Charlie ingin membuktikan bahwa ini bukan masalah etnis gitu. Iya, bukan masalah etnis. Dan Charlie itu Bang, itu sangat menolong perjuangan kami mengadvokasi kasus kedua. Karena sebelumnya kami dianggap sentimen rasis karena sosok pemilik Agung Sedayu Group Aguan orang Cina. Kalian anti Cina ya nggak harus begitu. Nah, begitu Charlie Chandra speak up, enggak, ini kita tidak bicara tentang ras. Ini tentang kezoliman. Dan yang dizolimi oleh proyek PIK 2 properti usaha milik Aguan ini bukan hanya orang pribumi, bahkan kalau kita bicara kalkulasi luas tanah Bang, jadi orang-orang etnis Tionghoa justru yang paling banyak dirampas tanahnya, dizolimi. Kenapa? Mayoritas memang orang Tionghoa, walaupun sedikit penguasaan lahannya punya banyak gitu loh. Kalau pribumi kan banyak orang tapi paling 2 hektar, 3 hektar. Kayak Smita Chandra ini kan dia 8,7. Ada yang punya 100, ada banyak, sampai yang punya usaha padi-padi itu juga mau diambil. Banyak. Kalau yang orang Tionghoa juga yang diembat ya. Iya, makanya bahasa saya kan dulu sering saya katakan, ini Aguan ini jangankan kita, sesama Cina aja dimakan sama Aguan ini. Nah, bahasa itu kan muncul kenapa? Karena pernah juga ada informasi ya, seorang yang punya tanah mencoba negosiasi dengan tangan kanannya Aguan, namanya Ali Hanafi Alijaya. Dia menggunakan pendekatan keagamaan dan ras. Udahlah kita sama-sama Buddha, sudahlah kita sama-sama etnis Cina. Oh kagak ada, bisnis. Lo mau nggak harga segitu? Kalau enggak, gua timbun, gua gusur. Begitu bahasanya. Kata siapa? Ali Hanafi Alijaya. Oke. Ini orangnya Aguan. Ali Hanafia ini Muslim. Bukan, Muslim juga. Jadi dia dia Tionghoa juga. Tionghoa juga, makanya kok Ali gitu kan ya. Enggak, Cina ini. Jadi mereka itu sudah tidak melihat apakah ini sama rasnya atau tidak, agama sama. Memang zolim gitu loh. Nah, makanya kami berharap sekali ya tokoh-tokoh, aktivis, juga media bisa hadir besok Bang, besok pledoi insya Allah. Besok baru pledoi pribadinya Charlie Chandra 13.00 ya, habis sholat Jumat. 13 habis sholat Jumat. Tadinya mau pagi PN Tangerang ya. Tadinya mau pagi karena PN ada agenda seremonial, saya nggak tahu apa. Kemudian paniteranya mengirim informasi, kita geser setelah sholat Jumat. Jadi kepada para pemirsa sekalian, para aktivis. Ini biasanya pagi ya? Biasanya pagi jam 11 atau setengah 11. Enggak juga ya. Oh, wallah alam lah, kita ikuti saja lah. Iya. Memang kami diberikan kesempatan oleh majelis 2 waktu, Jumat dan Selasa. Kalau Jumat ini dua-duanya sudah siap, yakni pledoi pribadi Charlie dan tim hukum, ya dibacakan semua. Tapi kalau tidak, diberi waktu lagi Selasa. Nah, kami membagi dalam 2 waktu. Pledoi pribadi rencana insya Allah besok Jumat jam 13.00. Pledoi tim kuasa hukum nanti hari Selasa begitu. Mak-mak datang ya? Nah, kalau mak-mak dari Aliansi Rakyat Menggugat ya, timnya Bu Menu Ulandari, selalu hadir itu. Halo, selalu hadir ya? Ya, selalu hadir. Dan kemarin Mary hadir juga? Enggak, karena Bu Mary kejauhan mungkin ya. Yang sering hadir pokoknya Mary Samiri. Iya. Mary Samiri. Bu Mary belum hadir. Yang dari KNBRI ya. Yang makanya nanti tim Bu Mary ya
Bu Mary Samiri dari KNPRI, kami undang semuanya. Juga dari Aspirasi ya Bu Jati sama Bu Wati, kami undang semuanya. Pokoknya semua aktivis dan tokoh-tokoh saya imbau semuanya Bang. Bu Mary Lampung kan ada di sini kan? Oh iya, kalau pas belum pulang kami harapkan Bu itu Mary siapa ya Lampung itu namanya lengkapnya? Mary SAG. Mary Sarjana Agama ya. Ya itu aja. Iya, mudah-mudahan juga berkenan bisa hadir di Cali Candar karena ini isunya adalah isu tentang kezaliman yang bisa terjadi kepada siapapun termasuk kita. Dan cara kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita ya terbebas dari kezaliman adalah dengan membela orang-orang yang terzalimi. Oke. Gitu. Ini kita sambil setel ya. Apa tuh? Drama penangkapan Charlie. Oh iya. Kalau sekarang OBS bisa begitu, bisa sambil bisa juga sambil. Oh iya. Nah, pertanyaan saya adalah, Anda selama membela Charlie Chandra ini nggak diintimidasi? Enggak sih Bang. Enggak ya? Enggak ada. Oke, tapi katanya ada yang pernah dituntut. Oh iya, ada satu ketika saat memeriksa Nono Sampono, ya kan kewajiban lawyer kan, kami tim PH untuk menggali ya, fakta-fakta persidangan. PH itu penasihat hukum. Ya, penasihat hukum, menggali fakta-fakta persidangan. Dan tentu ya pertanyaan kami dengan penyidik beda. Kalau penyidik pertanyaannya dalam kerangka untuk memenuhi unsur-unsur, kalau kami tentu ingin membela dan mengeluarkan unsur-unsur pidana, makanya kami kejar terus. Memang kepayahan Nono Sampono untuk menjawab, dan bahkan Nono Sampono sempat keceplosan lah. Kami tidak sembarangan ujuk-ujuk merampok tanah, ujuk-ujuk begitu. Lah, kok ada kalimat itu? Apa dia menyadari sikap batinnya bahwa selama ini dia melakukan tindakan ilegal? Lalu dia bicara tentang banyak hal yang dia akan menguak rahasia dari masalah-masalah di proyek ini. Nah, ada 1,5 atau bahkan 2 jam ya kita memeriksa Nono Sampono. Lalu waktu saya keluar mencecar, bukan memeriksa. Mencecar ya. Iya. Lalu waktu saya keluar mau sholat asar, tiba-tiba ada orang yang saya tidak kenal ngejar-ngejar saya. Oi, Bung Koirudin, Anda kalau membela saya, jangan menyerang pribadi orang, bla bla bla. Ini orang siapa? Saya pikir ya. Nah, terus Bung Koirudin bla bla bla. Saya diamkan saja. Saya cuma bilang, Anda nggak usah ngajari saya dalam menjalankan profesi saya sebagai advokat. Nyecer. Nah, terakhir ada bahasa yang saya tidak terima. Koirudin, kamu teroris, kamu HTI. Apa hubungannya teroris dengan HTI dengan perkara ini? Nah, ketika saya disebut teroris, marah saya. Nah, sempat mau, ya biasalah. Lalu kemudian baru saya tahu dia namanya Paman Nurliti. Dia itu memang kuasa hukum Agung Sedayu Group. Pernah saya ingat, saya pernah bersitegang di sebuah forum diskusi TV nasional saat Zoom saat dia membela Agung Sedayu di kasus pagar laut gitu. Saya kan sederhana saat itu. Pagar laut kan ada 263 SHGB dan sudah diakui itu milik anak usaha Agung Sedayu Group. Ada IAM, Intan Agung Makmur, ada CIS, Cahaya Inti Sentosa. Lah kenapa Arsin Kades Kohot yang sudah ditetapkan tersangka ini ya pemegang SHGB-nya nggak juga ikut diperiksa? Belakangan Arsin Kades Kohot pun dilepas. Ada apa ini? Sampai sekarang nggak jelas. Sampai sekarang nggak jelas. Ganti ruginya pun nggak jelas juga. Nggak jelas juga yang katanya mau diganti rugi kata Menteri berapa puluh miliar Kelautan ya kan? Berapa puluh miliar? Duit dari mana? Itu sandiwara semua itu. Memang sebelumnya kita nggak tahu kalau di situ ada SHGB, cuman saat Menteri Nusron Wahid ya selaku Menteri ATR Kepala BPN menyatakan itu gampang lah, itu tinggal ditelusuri PT-nya siapa. Nah, bocor justru dari Mu'anas Al-Aidid yang menyatakan itu milik IAM, Intan Agung Makmur, anak usaha dari Agung Sedayu Group, dan PT CIS Cahaya Inti Sentosa. 263 ada 243-nya, sisanya ada 17 SHM. Ini kan pengakuan dosa. Kenapa nggak tidak lanjuti? Kalau kita bicara Bang tentang ini pagar laut ya? Iya, kejahatan tentang pencurian ya, kan penadahnya juga harus dikejar. Iya. Nah, ini pagar laut ya kan. Katakanlah ada pemalsuan dokumen oleh Arsin, dia bersalah. Yang nerima barang bermasalah siapa? Kan PT. Kenapa nggak dikejar itu? Dan hebat sekali Arsin itu bisa memagari laut. Iya begitu. Nah, si Paman Nurliti yang ngejar saya itu membela Agung Sedayu. Nah, saya balik lagi. Loh, apa seperti ini sih cara membela? Lah kalau Anda punya argumentasi hukum ya secara hukum. Bukan kemudian menghardik ya sesama rekan sejawat di ruang terbuka loh Bang. Itu waktu saya mau sholat dikuncur-kuncur kayak aduh. Tapi setelah Nono Sampono diperiksa selesai, besoknya lagi memeriksa saksi yang lain, nggak ada lagi nih. Nono Sampono ini mantan anggota DPD, bahkan wakil ketua DPD ya. Iya, purnawirawan TNI AL juga, mantan dan
marinir. Iya. Maksud saya untuk keraayatannya dia wakil DPD DKI ya. Dari konteks kerakyatan dia wakil DPD, dari konteks seorang yang harusnya penjaga kedaulatan rakyat dia kan TNI. Ini Anda ini ya video Anda yang lagi ribut-ribut. Ada suaranya nggak? Kalau ada suaranya dikasih kode kita, biar kita dengar bagaimana Hosidudin teriak-teriak gitu. Silakan aja, gak apa-apa teruskan. Sambil kita ngobrol, kalau memang muncul suaranya nggak ada masalah. Oke, jadi biar tidak ada jeda. Dikasih kode aja kalau kita suaranya sudah muncul gitu. Jadi selain itu, kalau persidangan apakah ada misalnya overacting aparat gitu-gitu? Ada, pernah. Jadi saya pernah komplain dengan 2 aparat polisi yang bawa senjata lengkap masuk ruang persidangan. Saya bilang ini kan ruang persidangan steril, gak boleh ada senjata. Pengunjung saja diingatkan oleh hakim tidak boleh membawa senjata tajam dan seterusnya. Kenapa itu membawa senjata senapan laras panjang? Memang kita teroris gitu. Kalau ada masalah itu kan kewenangan dari peradilan, ada satpam. Kita juga nggak bawa senjata. Itu kan kayak menakut-nakuti. Nah, sejak itu dia keluar itu 2 polisi bawa senjata gini keluar. Pakai pakaian hitam itu. Pakaian hitam itu keluar. Aku harusnya nih kawan-kawan yang punya media disorot nih. Sayangnya kawan-kawan nggak sigap gitu loh. Aduh. Kan ini buat pelajaran juga, Bang. Janganlah begitulah. Itu sama dengan mau press conference KM 50 yang buku putih itu Marwan Batubara CS di Hotel Century. Itu mau press conference memang masih COVID pada waktu itu. Tapi suasananya gila-gilaan. Pasukan hitam-hitam laras panjang dengan senjata laras panjang itu berseliweran di sana. Ini apa-apaan? Jadi kesannya itu mengintimidasi kita. Ya, tapi karena kita kan nggak salah, kita sedang menjalankan tugas profesi advokat. Justru kita mau tahu apa sih motifnya gitu. Tapi belum sempat ini karena tahu diri mungkin ya langsung keluar dua anggota itu. Tapi berikutnya hilang. Tapi penjagaan terhadap ini pengadilan ramai sekali, Bang. Aku kira awal mula penuh dengan kendaraan polisi ya. Pasukan juga lengkap, ada tentara. Aku pikir ada demo atau apa. Ternyata karena sidang Charlie Chandra, dan itu konsisten selalu. Setiap sidang. Kalau hari sidang lain nggak ada. Ada barakuda gitu kan? Iya, ada barakuda. Tapi dalam hati, gengsi juga nih kasusnya. Menarik juga. Cuman sayang media nggak ada yang liput. Paling youtuber aja gitu. I see. Ya mudah-mudahan ya. Iya. Media hadir gitu. Hadir ya. Tadi ada video yang ribut tadi. Kalau ada ya di setel dan dikasih kode kita berhenti ngomong. Gitu biar ada ini. Karena saya merasa ya dari sisi orang media ya, YouTuber kan media juga. Memang magnitude-nya itu makin lama makin mengecil karena jauh mungkin ya dari pusat Jakarta memang iya. Lalu tertutup dengan kasus ijazah palsu terutama. Iya. Tom Lembong aja kalau tidak kehadiran Anies CS. Iya. Tertutup juga. Iya, betul. Tapi begitu Anies CS datang, tokoh-tokoh yang lain datang, Rocky Gerung datang gitu. Lumayan lah begitu, tertolong. Ini kita sedang yang Anda ribut di PN itu. Nggak tahu nih video yang mana nih, belum sampai di kita tapi Jido sudah kasih kode. Yang dengan Paman Nurliti atau yang saat istrinya mau pelukan itu dihalangi? Istri kayaknya ya. Istrinya pelukan dihalangi. Iya. Bang, aku jadi teringat ya sosok Charlie Chandra dan sudah masih jalan dia. Sedang, tapi belum muncul di sini. Oke, udah. Teman-teman, terima kasih semuanya. Tetap kawal kasus ini sampai selesai. Kita. Rupanya itulah ada delay ya antara situ sana. Jadi ketika saya keluarkan suaranya ternyata ada Paman Nurliti. Nanti kasih kode kalau ini ya. Betul. Tokoh-tokoh yang sering hadir siapa aja yang kalau hadir? Tokoh-tokoh itu Bumenu ya dari Aliansi Rakyat Menggugat, kemudian Khalid Miqdar, nelayan Pontang. Saya Didu nggak? Bang Said Didu. Oke lah, mudah-mudahan kita besok bisa lah Bang Refli, mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan ada tokoh masyarakat lainnya ya. Ada Thomas. Iya, tokoh masyarakat sama Toga. Tokoh agama katanya.
Thomas dan Toga gitu ya. Iya. Itu. Padahal Charlie Chandra ini mukanya innocent banget ya. Iya. Gitu. Tapi Bang, tadi saya ingin nyambung. Charlie Chandra dan belum selesai. Belum selesai. Oh, okay. Belum. Kasih kode nanti kalau sudah selesai. Tapi saya komentar dulu nanti. Bebaskan Charlie! Bebaskan Charlie sekarang juga! Bebaskan Charlie! Bebaskan Charlie! Kasih waktu kami, kalau kasih kami waktu, kami akan lepas. Kalau nggak dikasih waktu malah rame. Sebentar dulu. Kalian ini punya hak enggak sih? Ini sama istrinya sendiri. Ini istrinya. Ada penuntut sebenarnya. Pak Charlie. Inilah sidang di negeri ini. Gak ada keadilan. Baik dari forum ini maupun forum yang lain. Seorang terdakwa sudah selesai sidang, mau kasih pesan keluarga saja, tidak diberi waktu, langsung diborgol. Luar biasa. Ini tidak bisa dibenarkan ini. Tahan dulu, Pak Charlie, kasih timer Pak Charlie, kasih semangat. Ya, cepetan. Teman-teman, terima kasih semuanya. Tetap kawal kasus ini sampai selesai. Kita harus menang. Ya, semangat. Ini ada tuntutan. Dia punya hak juga untuk bicara. Ya. Bukan berarti sudah selesai sidang. Sudah siap Pak Charlie? Ya, yuk. Oke, selamat berjuang Pak Charlie, selamat berjuang. Baik pemirsa sekalian, kita tahu inilah keadaan hukum di negeri kita. Kemarin nggak ada masalah, terdakwa selesai untuk ngasih statement. Hari ini luar biasa zolim, luar biasa. Baik. Jadi ini tidak mungkin terjadi kalau tanpa ada sidang sudah selesai. Terdakwa punya hak untuk datang ketemu istrinya. Saudara ini jaksa, bukan penjahat. Bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie. Kasih waktu kami, kalau kasih kami waktu, kami akan lepas. Ini tidak bisa dibenarkan. Sudah dilihat tuh ya gimana tadi Hosinuddin teriak-teriak ya. jadi ini kejadian, ini sidang keberapa ini ya? Pada saat sidang apa? Awal-awal lah itu. Awal-awal tapi ya. udah mulai periksa saksi, tapi masih awal-awal. Oke. Jadi sidang sampai tuntutan kemarin sidang keberapa itu? Ke-13 ya kalau nggak salah. Ya. Oke, tadi Anda mau menyampaikan apa ya tadi ya? Oh iya, jadi saya pasangan Charlie Chandra sama istrinya, namanya kan Elis Utomo. Ya. Saya teringat dengan klien saya sebut namanya Jeffrey dengan istrinya. Ini orang keluarga yang benar-benar punya value di dalam kehidupan mereka dan tidak mudah terbawa arus dan memegang teguh value itu. Nah, yang jadi motif Charlie itu kan tidak sekedar masalah itu memang ada nilai, ada harga lah dari tanah itu, tapi kehormatan keluarga. Dia tidak ridho ayahnya disebut penjahat. I see. Dia tidak ridho dia sendiri dituding sebagai mafia tanah dan itu kurang ajar tuh bukan kurang ajar ya. Ada media yang kemudian mengatakan wah ini modus mafia tanah gitu-gitu. Selalu begitu. Jadi saya baca di beberapa berita gitu. Iya memang begitu. Jadi maling tidak maling itu terjadi dalam konteks kriminalisasi di tanah PIK 2. Yang dari jadi jubir mereka itu kan orang-orang yang selalu menyatakan orang lain mafia, sementara mereka tutup mata terhadap kezaliman yang menimpa rakyat yang ada di Banten. Dan dulu kerjanya ngadu-ngaduin orang. Iya. Ngadu-ngaduin orang, betul Bang. Ngadu-ngaduin orang. Banyak sudah korbannya. Tapi memang iya, roda selalu berputar ya. Hari ini misalnya Sylvester Matutina bisa dieksekusikan tidak lepas dari perputaran roda. Kalau dulu kan Dik Jaya dia, siapa yang bisa mengeksekusi? Iya. Nah, hari ini kita lihat ya, orang yang suka ngadu-ngadu ini juga nggak muncul terus gitu. Iya. Nah, suka ngadu-ngadu ini udah sepi sekarang. Sepi. Di pengadilan nggak ada dia? Nggak ada. I see. Nggak muncul. Iya. Dan statement-statement di TikTok atau sosial media udah sepi. Kalau dulu kan paling terdepan dia. Ya mungkin bayarannya udah selesai. Nah, bisa karena itu bisa jadi kedua. Takut juga kalau rakyat sudah marah kan habis. Iya, saya ingat dulu Anton Perwana. Kemudian
dia itu diadukan siapa ya? Nah orang yang ngadu itu hadir di dalam apa kongres FKPPI atau apa, mau dipukulin orang dia. Iya bang. Gitu. Ya kita nggak usah jauh-jauh aja di depan DPR kan. Untung berhenti itu. Kalau sampai telanjang bulat kan luar biasa itu. Kan itu kan amuk massa ya, nggak bisa kemudian dianggap sebagai sesuatu yang diorkestrasi. Orang kalau mau diorkestrasi tapi tidak menjadi musuh massa juga susah. Iya. Itu kan spontan aja karena ada kedongkolan yang sudah menggumpal, ada ketemu peluang ya, kesempatan, nah ditumpahkanlah kedongkolan itu gitu loh. Ya orang-orang kayak kita ini kalau cuman sekedar di masa yang rasional, kita yang selalu aman. Lawan kita biasanya preman sama aparat itu aja. Dan sebenarnya sih preman itu juga sebenarnya cari uang, nggak mau juga berlaku keterlaluan karena dia juga cari makan untuk anak istri. Iya, tergantung bayarannya kan. Iya. Gitu. Kayak saya lah waktu dikeroyok di Keronjo itu kan dia cuma gimmick-gimmick aja. Karena dia takut juga ada apa-apa. Dia dapat duit gak seberapa, resiko tinggi. Iya. Tapi Anda nggak ada sampai disentuh waktu itu. Iya, cuman dorong-dorongan lah. Dorong-dorongan. Itu konteksnya ketika Anda mau ke Pagar Laut lagi atau desa? Enggak, itu demo itu. Oh, demo ya di Keronjo. Oke. Jadi saya mau datang ke lokasi demo sudah ditentukan panitia jam 9. Sementara panitia dan tim lainnya yang peserta baru datang sekitar jam 10 atau lewat lah. Saya kan terbiasa on time. Nah, di situ sudah banyak masa. Saya pikir masa yang tim kita, ternyata masa preman-preman penjaga Big 2. Yang parah itu kan polisinya saat itu justru ikut melindungi mereka. Harusnya kan mereka yang dihalau, nggak ganggu saya. Malah saya dijauhkan dari mereka, dihalau. Terakhir saya marah, kemudian Kapolseknya bilang, "Saya juga dipukul, Pak." Saya bilang, "Loh, kalau pukul tuntut, masa aparat bisa dipukul?" Iya, tapi saya nggak lihat orangnya. Dia berdalih, ente bohong-bohong doang. Tapi terakhir katanya dibebas tugas kan dari Kapolsek itu gara-gara rame-rame itu. Kapolsek Keronjo diganti. Ya karena dianggap tidak perform. Iya. Gitu. Atau tidak bisa melindungi kepentingan yang Tapi saya hanya ngasih pesan begini kok. Kalau kita membela kebenaran enggak usah khawatir. Justru Bang, ini kisah unik ya. Di balik orang yang menganggap saya banyak ancaman ya. Beberapa kali saya kalau pas di masjid atau di tempat umum itu ketemu langsung orang, "Oh, Pak pengacara ya? Pak Roy Suryo, dulu Pagar Laut, Pak Modelun." Langsung minta foto nih. Bahkan ada yang ngajak saya makan. Nah, terakhir saya waktu pulang dari sidang kan ke BSD dulu. Dari BSD pulang, tadinya e-tol saya itu saya pikir mencukupi sampai pulang karena kan langsung pulang. Ini kan muter, ternyata mau lewatin sejumlah tol, kehabisan tol di BSD itu. Waktu mau mengarah ke Lingkar Luar, bingung saya, malam-malam lagi. Saya tanya petugasnya, "Pak, gimana Pak mau isi e-tol?" "Enggak ada Pak, di sini agak jauh." Aduh, bingung saya. Di belakang ada Fortuna di belakang. Terpaksa lah, biasa ya kan kita minjem e-tol terus kita bayar cash gitu. "Pak, mohon maaf Pak, saya kehabisan e-tol, bisa tolong?" Nah, saya kasih uangnya. "Oh, Pak pengacara ya? Udah pakai aja Pak, gak usah bayar." Ternyata banyak kebaikan di balik semua peristiwa. Tertolong saya nggak tahu namanya siapa Pak. Di belakang saya ada Fortuner, saya buka kaca, dia juga buka kaca malah tersenyum gitu loh. Jadi nggak horor gitu loh. Ya, karena artinya kan selalu ada balasan terhadap apa yang kita lakukan secara baik ya kan. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Iya, itu. Karena banyak orang yang rasional sih di Republik ini kan. Iya. Gitu. Oke bro, kembali ya sedikit lagi kepada Sylvester itu. Sampai sekarang kita tidak tahu posisinya di mana. Dan kelihatannya Anda dan teman-teman itu betul-betul menuntut agar dia dieksekusi. Iya, memburu ibaratnya gitu. Iya, jadi tim pemburu bukan lagi tim pemburu ijazah palsu dan Sylvester gitu. Iya betul. Tadi di Kompas Petang saya hadir, ada mantan Kapuspen Kejaksaan Agung, Pak siapa lupa saya. Kemudian ada dari Pradi Bersatu diskusi tentang eksekusi Sylvester Matutina. Saya bilang, "Pak, Pradi Bersatu siapa?" Ketuanya, tapi bukan si Adi Darman, ketuanya saya lupa namanya. Oke. Oh, yang namanya agak aneh-aneh itu ya? Iya. Skuman apa itu? Oleh Kumanan, bukan. Beda lagi ya, yang ketuanya. Saya bilang kita jangan meributkan asap, apinya dulu kita padamkan. Maksudnya memang
tahun itu tidak mungkin kalau nggak ada kesalahan sehingga tidak bisa dieksekusi. Mungkin bisa di faktor jaksanya atau faktor yang lain. Tapi yang utama adalah eksekusi dulu. Iya. Saya datang ke Jakarta Selatan 31 Juli. Direspon oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung tanggal 4 Agustus. Iya. Sekarang sudah 7. Kok nggak ada tindakan? Harusnya dieksekusi dulu baru dicari apa sih penyebabnya. Kenapa kok sampai 6 tahun nggak dieksekusi? Lalu ada yang membangun narasi. Tadi membangun narasi ya dari mantan Kapus Penkum. Saya kok lupa namanya ya. Terkenal nih dulu sering. Iya. Dia bilang ya bisa saja kan. Putusan itu belum dikirim Mahkamah Agung. Lah kami dari jaksa mau mengeksekusi. Bagaimana orang putusannya belum ada? Saya bilang Pak itu kan asumsi. Jangan berasumsi. Kalau begitu kan kita juga bisa berasumsi. Oh jangan-jangan yang bermasalah Kejaksaan Agung. Agar tidak bisa dieksekusi, modusnya adalah Mahkamah Agung tidak mengirimkan salinan biar bebas. Kan jadi liar gitu loh. Jadi mafia aja dia bisa. Jadi mafia. Tiba-tiba bilang, Anda mau dieksekusi nggak atau tidak? Duit dong. Duit dong. Nih saya tahan dulu nih, nggak saya kirim ke jaksa nih, aman. Nggak begitu caranya. Eksekusi dulu. Nah, kenapa kita menuntut eksekusi? Karena Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna ya, itu sudah mengatakan udah diundang, kalau nggak datang ya akan dieksekusi paksa. Udah 3 hari sejak pernyataan itu belum juga dieksekusi. Tapi ada pernyataan yang menarik dari Ketua Pradi Bersatu. Ini kan orangnya dihubungi media kan, hostnya menyatakan ini berkali-kali udah nggak bisa dihubungi. Katanya oh ada kok di Indonesia. Ya sudah kalau ada di Indonesia dieksekusi, apa sulitnya? Begini loh Bang, kita ini aktivis kadang-kadang ya tangkap duluan, bukti belakangan, surat menyusul. Ini udah inkrah kok berdalih administratif, salinan putusan belum dikirim 6 tahun nih loh. Yang paling hebat tuh Habib Bahar. Diundang, kemudian diklarifikasi. Kita pikir dia akan kena karena menghina seseorang waktu itu jenderal. Kan? Iya. Malah yang lain. Ternyata yang lain. Tertipu kita. Kita kira gara-gara Dudung Abdurrahman kan waktu itu. Ternyata KM 50. Jangan-jangan itu baru dalam perjalanan atau dipikirkan jangan ini, kalau ini kan bahaya nanti ngerepotin orang. Atau mungkin jangan-jangan Jenderal Dudung bilang, jangan, nggak ada hubungan sama saya. Saya capek nanti kalau dipanggil saksi ya kan begitu. Ternyata KM 50. Nggak terduga itu waktu itu. Saya juga nggak duga. Karena yang rame kan terkait kritik tajam dia terhadap Dudung Abdurrahman waktu itu. Gitu, luar biasa. Nah itulah yang namanya tangkap dulu, alasan belakangan. Oke, jadi tapi begini, saya bilang kemarin tadi sama ibu-ibu yang demo Kejari Jakarta Selatan. Saya bilang begini, kalau yang namanya jaksa, polisi itu hierarkis sifatnya. Tidak mungkin kalau ada perintah tegas, jelas dari Kejaksaan Agung tidak dilaksanakan, tidak mungkin. Yang jelas kayaknya belum ada perintah. Iya. Jadi kalaupun ada statement dari itu, ya itu kan Humas Supriyatna ya. Humas kan selalu begitu. Iya. Dia bicara mengenai ya seharusnya. Enggak, tapi dia saat itu tidak bicara seharusnya. Informasi yang dia terima dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kajarinya ya. Ini sudah diundang. Ya silakan saja kalau nggak hadir, ya kita ambil upaya paksa, itu loh pegangan kita. Iya, tapi maksud saya kalau tidak clear dari Kejaksaan Agung, Kejari juga akan mikir-mikir. Kan ini kan ada orang besarnya kan. Iya kan? Iya betul. Dan biasanya dalam kondisi seperti ini belum ada sign dari kekuasaan, Kejaksaan Agung juga diam-diam aja. Iya, pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Saling lempar bola panas. Iya, lempar-lemparan begitu. Kecuali ada single statement yang kuat, kami perintahkan agar itu segera dieksekusi. Kan begitu. Nanti kan dipertanya, benar Pak, udah nggak ada masalah lagi Pak ya. Itu susahnya hukum kita nih kan, lebih tunduk kepada kekuasaan informal itu, kekuasaan yang lucunya ini Bang. Maksudnya informal di luar hukum. Iya, lucunya belum juga dieksekusi ya. Minta amnesti ini apaan? Lalu yang dijadikan rujukan kasus Gus Nur. Gus Nur itu udah dapat PB, udah menjalani 2/3, udah dapat PB, katakanlah ya kemarin Prabowo gak ngasih amnesti pun dia udah di luar. Lah ini belum pernah menjalani kok minta amnesti. Aduh, rusak hukum kita ini. Enak banget kita ya, korupsi banyak-banyak minta amnesti. Gitu. Tapi tadi perbedaan perlakuan yang menurut saya memang agak timpang ya, karena
kita lihat 2020 itu mulai penangkapan aktivis kan. Sementara dia inkrahnya 2019 nggak dilaksanakan. Sementara Anton Permana, Jumhur Hidayat, Gus Nur, macam Bambang Tri, banyak banget. Cepat sekali itu prosesnya. Dan karena sudah ditahan duluan, itu udah bisa dipastikan pasti dihukum. Iya. Minimal sama dengan masa tahanan. Nah, itu kan terjadi Edi Mulyadi. Iya. 7 bulan divonis 7 bulan dah keluar gitu. Oke, apalagi yang mau sampaikan sebagai closing statement? Ya, fokus kepada rupanya sudah sudah diputar rupanya saya Rossi programnya malam ini. Oh iya. Sama Gayus Lumbuun. Oke, silakan. Ya, saya fokus kepada kasus Charlie Chandra. Saya menghimbau kepada para aktivis, tokoh dan media untuk hadir besok Jumat pukul 13.00 di Pengadilan Negeri Tangerang dalam rangka kita bersama-sama mendengar pembacaan pledoi dari Charlie Chandra. Kita dengar versi dari terdakwa yang sudah dibuktikan melalui pengadilan itu seperti apa. Jangan hanya ngikuti versi sosial media yang menyatakan dia mafia tanah, dia kabur di PU dan seterusnya begitu. Nah, kami menjadi saksi tentang apa yang dialami Charlie Chandra, sesungguhnya dia mengalami kezoliman. Dan cukuplah untuk melihat apakah dia benar atau tidak adalah pada orang-orang yang berada di sekeliling Charlie Chandra. Ini kan yang membela dari LBHP Muhammadiyah, ya ada dari kami aktivis-aktivis. Jadi kami pun, saya pribadi ya tidak pernah mengambil keputusan untuk membela sebelum clear dulu. Ini orang terzolimi atau pemain. Kalau dia pemain ngapain kita bela? Gitu loh. Nah, karena dia orang terzalimi, kita ini punya kewajiban untuk ikut ya, berempati setidaknya. Kalaupun tidak mengikuti selama ini, paling tidak besok bisa ikut. Agar apa? Saya kira sekarang kekuatan kita itu hanya ada pada apa? Tekanan publik atau opini publik. Kalau masyarakat ikut menyuarakan untuk menghentikan ya kezaliman terhadap Charlie Chandra, dan esensinya kezaliman ini tidak hanya menimpa Charlie Chandra, Bang, tapi juga keluarganya. Ada momen terakhir ya, 2 sidang sebelumnya itu Charlie Chandra menyampaikan statement ke YouTuber mengucapkan ulang tahun ke-9 untuk anaknya Christopher yang tidak bisa dihadiri oleh ayahnya. Ya harulah kita lah. Kan akhirnya kita mengasosiasi kita kalau punya anak nggak bersama, terus itu kan sedih gitu. Yang menarik adalah Charlie menyampaikan bahwa dia sebagai ayah itu punya kewajiban untuk melindungi kehormatan keluarga, dan apa yang dia alami itu dalam rangka untuk menjaga keluarga dan melindungi kehormatan keluarga. Insyaallah. Jadi silahkan hadir dan besok bareng-bareng kita simak, kita dengar, cermati bagaimana pembelaan dari Charlie Chandra, pledoi dari Charlie Chandra yang akan dibacakan di Pengadilan Negeri Tangerang. Anda udah dapat ya pledoinya? Sudah. Berapa halaman? Saya lupa tadi berapa halaman. Saya udah kirim juga ke Bang Refli tadi. Saya belum sempat buka karena saya buru-buru ke sini kan. Iya betul. Saya lupa halamannya, tapi yang jelas itu pledoi pribadi yang besok akan dibacakan. Lalu baru pledoi kuasa hukum nanti hari Selasa. Itu boleh dikasih ke media? Sebaiknya setelah dibacakan. Tapi kalau media yang bisa dipercaya hanya untuk tahu isinya nggak ada masalah juga sih, Bang. Oke. Gitu. Soalnya setelah pembacaan pun akan kita edarkan, memang butuh untuk diketahui banyak orang. Gitu. Takutnya nanti media dapat nggak datang deh. Iya. Kutip dari situ aja. Lalu gambarnya ambil dari YouTube. Enggak. Oke, itu aja Bang dari saya. Saya sambil menyampaikan ke beberapa orang ya. Saya sampaikan ke Ugroseno undangan Ges Khalifa, Saud Situmorang, mudah-mudahan ada yang mau datang. Amin. Gitu. Kalau misalnya Anies yang ngundang, datang semua itu. Iya. Oke, begitu saja saudara sekalian ya. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat. Dan jangan lupa ini lagi live sepertinya Rossi, acara Rossi dengan saya live sekarang atau tidak sekarang saya tidak tahu. Tapi tonton ya, Tom Lembong dapat abolisi, hakim disomasi ya. Disomasi udah nih. Saya bersama Gayus Lumbun ya. Walaupun teman tapi kita berbeda pendapat. Oke, nggak apa-apa. Iya. Oke, begitu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.